Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almatasya Ahmadi dengan NIM 4251802 akan mereview materi routing konsep. Yang pertama, bagaimana sebuah router meneruskan paket data di jaringan. Router bekerja di lapisan ketiga OSI layer. Secara umum, tugas router adalah untuk menghantarkan paket dengan menggunakan matriks yang paling optimal ke tujuannya. Router hanya perlu mengetahui net ID dari data yang diterima untuk diteruskan ke jaringan yang dituju. Cara kerjanya, setiap paket data yang datang, paket data tersebut dibuka, lalu dibaca header paket datanya, kemudian mencocokkannya atau membandingkannya di dalam tabel yang ada pada routing. Kemudian diteruskan ke jaringan yang dituju melalui suatu interface. Untuk mengetahui network mana yang akan dilewati, router akan menambahkan subnet mask dengan data paket tersebut. Yang kedua, bagaimana router menentukan jalur terbaik untuk meneruskan paket data di jaringan. Router menggunakan tabel routing. Ketika router menerima paket, router akan memeriksa alamat tujuan paket dan menggunakan tabel routing untuk mencari jalur terbaik di jaringan tersebut. Yang ketiga, bagaimana struktur dari tabel routing, dan tabel routing tersebut digunakan oleh router sebagai penentu arah routing paket data. Tabel routing pada umumnya berisi informasi tentang alamat network tujuan, interface router yang terdekat pada network tersebut, matriks, yaitu sebuah nilai yang menunjukkan jarak untuk mencapai network tujuan. Yang keempat, membandingkan antara routing statik dan dinamik. Routing statik adalah sebuah router yang memiliki tabel routing statik yang disetting secara manual oleh para administrator jaringan. Kelebihan dan kekurangan pada routing statik: pengiriman paket data atau informasi lebih cepat karena jalur dan rute sudah diketahui terlebih dahulu. Selanjutnya, deteksi dan isolasi kesalahan pada topologi jaringan dapat lebih mudah. Kekurangannya, harus mengetahui seluruh alamat network yang akan dituju beserta subnet mask dan gateway. Jika tidak ada toleransi kesalahan, jika suatu router down, maka statik tidak akan memperbarui informasi dan tidak akan menginformasikannya ke router lain. Pada sisi pengembangan network, jika suatu network ditambah atau dipindahkan, maka routing status harus diperbarui oleh administratornya. Sedangkan router dinamis adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga saling berhubungan dengan antara router lainnya. Kelebihan dan kekurangan routing dinamis: tidak mengetahui semua alamat network yang ada. Bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan saja. Tadi review singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.